Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan yang pada akhirnya pada tahun ini kita masih berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di bulannya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan Ramadan inilah, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak ibadah kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya Salwa Gaisani ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ka min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atshi." Betapa banyak orang yang melakukan puasa, namun dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa selain dahaga dan juga lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah 1690. Hadirin, dari hadis tersebut dapat kita artikan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga. Namun puasa menahan diri kita agar diri kita terhindar dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Maka dari itu, inilah 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berkata bohong dan juga berkata kotor. Hadirin, hal tersebut seringkali kita dengar, bahkan seringkali kita ucapkan. Namun di bulan Ramadan ini, dalam berpuasa, kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga, namun menahan lisan kita agar senantiasa lisan kita mengatakan hal yang benar dan juga baik. Lalu yang kedua adalah ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menggunjing atau menceritakan keburukan orang lain. Sedangkan namimah adalah adu domba. Kedua hal tersebut merupakan dosa besar, terlebih lagi jika kita lakukan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengucapkan atau kita bergibah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita bernamimah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah marah. Dalam berpuasa, mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar, untuk menjaga emosi kita agar tidak terpancing dengan emosi orang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tagdob faroddada mirorong, qala la tagdob." Janganlah kamu marah. Nabi pertegas kembali, janganlah kamu marah. Karena marah di bulan puasa ini akan menggugurkan pahala kita yang sangat baik ini. Lalu yang keempat adalah mendengar dan juga melihat hal yang haram. Hadirin, mata dan telinga kita harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai kita melihat atau menonton hal-hal yang tidak baik, dan jangan sampai kita mendengarkan musik-musik yang mengandung atau mengunsurkan hal yang bermaksiat.
Lalu yang kelima adalah malas beribadah. Hadirin, di bulan Ramadan ini, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena pada bulan Ramadan ini, segala amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan ibadah kita. Ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita hanya berpuasanya saja, kita tidak melakukan ibadah yang lainnya, seperti contohnya bersolat, zikir, mengaji, atau infak, atau yang lainnya, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Hadirin rahimakumullah, itulah 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Marilah hadirin, kita jaga diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan hal tersebut? Hadirin, selagi kita masih punya 1 detik untuk hidup, kita masih bisa berkata istighfar, astagfirullahalazim. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Al-Afu, Allah adalah pemaaf, Allah adalah maha pemaaf hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah, itulah hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah ataupun dapat menyinggung hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.